Ubi Societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Oleh karena itu, fiat justitia ruat caelum, keadilan harus ditegakkan meskipun langit akan runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Suci Ramadhani, delegasi Forum Mahasiswa Hukum Indonesia 2020, mahasiswi asal Prodi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan esai saya dengan judul Studi Yuridis Penguatan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 sebagai upaya penanggulangan kasus pelecehan seksual di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan adanya pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Secara yuridis, dalam tatanan internasional maupun nasional, instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia mengakui tentang adanya prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam tataran implementasi penyelenggaraan bernegara, diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan masih sering terjadi. Berdasarkan catatan tahunan 2018 menyebutkan bahwa laporan kekerasan di ranah privat atau personal yang diterima mitra pengadaan layanan, terdapat angka kekerasan terhadap anak perempuan yang meningkat dan cukup besar, yaitu sebanyak 2.227 kasus. Sementara angka kekerasan terhadap istri tetap menempati peringkat pertama, yakni dengan jumlah 5.167 kasus, dan kemudian kekerasan dalam pacaran merupakan angka ketiga terbanyak setelah kekerasan terhadap anak, yaitu 1.873 kasus. Dari data tersebut menunjukkan bahwa perempuan hampir menjadi objek utama dari kekerasan. Hal ini tentu sangatlah miris. Dalam rangka memberikan perlindungan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Dewan Juri yang terhormat, adapun tujuan penelitian dari esai ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis apakah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 sudah diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam proses peradilan. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis proses penguatan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 sebagai upaya penanggulangan pelecehan seksual di Indonesia. Adapun metode penelitian, untuk jenis penelitian, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan metode pengumpulan data, wawancara, dan studi kepustakaan. Pembahasan poin pertama yaitu mengenai implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dalam proses peradilan. Sebagaimana kita ketahui, perempuan sebagai korban kekerasan seringkali kehilangan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Banyak sekali kasus kekerasan seksual di Indonesia yang diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Kasus tersebut tidak ditangani dengan baik, lalu berhenti sampai kesepakatan non-litigasi. Padahal, dengan penyelesaian kasus seperti ini, tentunya akan sangat mempengaruhi psikis korban dan tidak menjauhkan dari trauma yang dirasakan oleh korban. Oleh karena itu, hadirnya Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum diharapkan mampu menjadi solusi dari keresahan perempuan, baik secara khusus menjadi korban ataupun secara umum sebagai perempuan yang berhadapan dengan hukum. Berkaitan dengan implementasinya, apakah sudah dijalankan? Untuk menjawab hal tersebut, penulis mencoba menganalisis berdasar hasil penelitian maksud dari Universitas Djana Bandra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 ini cukup signifikan dalam mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara, khususnya dalam memutus perkara yang pelakunya adalah perempuan. Sebagaimana Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, selama jalannya pemeriksaan persidangan, hakim diharuskan mencegah dan
atau menegur para pihak, penasihat hukum, penuntut umum, atau kuasa hukum yang bersikap atau membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi, dan atau menggunakan pengalaman atau latar belakang seksualitas perempuan berhadapan dengan hukum. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum memang sudah dijalankan dalam proses persidangan. Meskipun belum sepenuhnya memberantas kekerasan dan kejahatan yang dilakukan pada perempuan, namun setidaknya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 ini dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan yang ingin berbicara terkait kejadian yang dialaminya. Contohnya ketika ia mendapatkan perlakuan kekerasan seksual. Apabila perempuan sebagai korban maupun saksi berani dalam mengungkapkan kekerasan seksual yang terjadi padanya, maka akan menjadi shock terapi tersendiri terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Bahkan, ini bisa menjadi upaya pencegahan kepada pihak lain atau masyarakat luas agar tidak melakukan kejahatan seksual, karena proses hukum dalam peradilan akan dilaksanakan atau dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pembahasan poin yang kedua yakni mengenai langkah penguatan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 sebagai upaya penanggulangan kasus pelecehan seksual di Indonesia dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kegiatan sosialisasi mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum. Yang kedua, meningkatkan pengawasan hakim dalam memutus perkara. Hal ini bisa dilakukan oleh Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial. Dan yang ketiga, meningkatkan dan menguatkan pendidikan karakter sejak dini. Hal ini bisa dilakukan mulai dari lingkup keluarga, lingkup instansi pendidikan, hingga lingkup masyarakat yang luas. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.